insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek sonda atau efek yang sudah lapah kayaknya ini ya, lapah kan lapah ini kurang lebih lapah rohnya samanya ya. Sudah jam 10, jadi insya Allah orang kena lawas. Yang penting biar mengatakan, biar paham kada paham, insya Allah diberkahi oleh Allah. Yang jawab salam ulang yang gencang, mudah-mudahan bulik banyak rezekinya. Modal amin hanya ada cukup, oleh salamnya nyari. Yang di belakang itu ada kelihatan bercahaya tapi muhammadiyah. Mudah-mudahan dunia bercahaya, akhirat juga bercahaya. Amin. Ada mendengar lah di belakang pindah ya. Mudah-mudahan yang jawab salam ulun bulik dari acara ini segala hutang-hutangnya dilunasikan lawan Tuhan. Pindahnya nyaring banyak kayak hutang. Mudah-mudahan yang jawab salam ulun yang nyaring, mudah-mudahan berdoa kepada Allah hajatnya dan keberatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan syarat salamnya digancani, suaranya dilantangkan, karena menjawab salam hukumnya wajib. Orang mudah-mudahan diberkahi kita kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara gancang lawan basarik beda tipis ya. Hendak bulikan lawas sudah selesai ya, panggil rampen Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil jalali wa syari'il harami wal halali. Massallallahu wa sallam ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairil hadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah malam, sudah larut, belum kasihan kawan pian. Jadi malam ini insyaallah pada panjang lebar, jelas, singkat, padat, yang penting pian dengarkan. Pian mulai mata sudah terturun atau mata sudah kidip-kidip, urut ampihi. Tapi pian masih semangat, mudah-mudahan Allah memberkahi pian seberataan dunia sampai akhirat. Kalau mata pian masih sigap, urut tambah durasi ceramah 2 jam 59 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kita laksanakan daripada hal guru sakumpul, yang mana kita ketahui nama sidin atau nama beliau yaitu Kiai Haji Asy-Syaikh Muhammad Zain bin Abdul Ghani rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Hadirin dirahmati oleh Allah, tak afdal kalau kita mahal guru sekumpul tapi kan mengisahkan sedikit barang tentang sidin. Beliau waktu halus nama sidin Kusyairi. Yang perlu kita ambil dan kita petik dari guru sakumpul, kada seberataan bisa kita umpati, kada seberataan bisa kita lakukan, kada bisa seberataan kita ikuti jejak beliau. Tapi kita sebagai muhibbin, orang yang cinta lawan alim, orang wali, orang yang dekat kepada Allah, maka paling kada sedikit dalam kita hendak mengetahui daripada kenapa sidin diangkat derajatnya lawan Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuhu. Ada yang dirahmati oleh Allah,
Dua yang perlu ulun sampaikan malam ini. Pertama, sedikit hikmah dari guru sekumpul. Yang kedua, hikmah Isra wal Mi'raj tentang yang namanya sholat. Insya Allah ini kada panjang lebar. Kalau pian paham, alhamdulillah. Kada paham, tak punya paham. Kada paham sama sekali, tulikan. Hadirin dirahmati oleh Allah, dengarkan baik-baik. Guru sekumpul ngomong halus diajari akan lawan abah sidin, diajari akan lawan nenek sidin. Untuk ta'zim lil ilm atau ta'zim lil ulama, ta'zim dengan ilmu, ta'zim dengan ulama, menghormati ilmu, menghormati dengan ulama, sehingga ketika sidin ganal besar dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh orang-orang lain, karena sebab mereka orang-orang yang alim itu asraful khisal wa arfaul khilal. Disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Surid, Quran kalau berisi ilmu, apalagi ilmu agama, asraful khisal, paling mulianya pencapaian dalam kehidupan. Orang kalau ada ilmu, ampun maaf, orang tidak bakal percaya. Orang tidak ada ilmu, maka tidak akan ada kemuliaan di dirinya. Tapi kalau ada orang yang berilmu, ampun maaf, contoh saya, kalau usah panjang-panjang contohnya, orang yang berisi ilmu modifikasi motor, ialah pada mungkin ini jadi pelukis, karena ini funnya memodifikasi motor. Pasti orang datang ke ia membawa motor minta baik-baik. Dari perbaikannya itu tadi, orang yakin ini orang pintar dalam modifikasi motor. Akhirnya orang datang kepada beliau. Itu ilmu modifikasi. Ada orang ahli dalam bidang apoteker, tahu obat-obatan. Katanya bang orang pusing datang ke toko magic. Bapak, kepala ulun nih, tidak sakit kepala, kita potong hammer. Itu bukannya sembuh ya, jebol kepala. Kayak apa? Makanya sesuai dengan fan. Dan asraful khisal itu adalah ilmu agama. Orang sakit kepala, ada sembuh-sembuh ke dokter, datangnya kemana? Ke ustaz, ke kiai, ke habaib, ke ulama. Minta apa? Doa, mudah-mudahan ulun sembuh. Padahal ulama tidak bisa mengobati dengan obat-obatan. Bujur, bujur. Yang ini belumnya sebelum adalah kuing sudah kita. Mudah-mudahan yang matanya menciring lunas hutangnya habis ini. Mudah-mudahan matanya di belakang menciring, kau menciring dan mendelok ke orang Jawa itu, melotot ke orang Indonesia. Kata orang Inggris, es kabir, mata jangan campuran Inggris dan Arab tadi. Kalau pian kita balikan ke sini, kita kemana tadi? Contohnya dulu. Dokter, ulama ini masya Allah kan, sakit kepala datang ulama, sampai detik pian ampun maaf nah, diambil roh pian siapa beliau, ulama, minta mandiakan, minta sholatakan, minta kuburakan, minta dibawa jenazah. Mulia apa lagi ulama ini, sampai ampun maaf pada ada kisahnya calon ulama atau orang mantan ulama itu ada. Sampai detiknya hendak meninggal ulama itu pasti melekat dalam dirinya. Orang makin tua makin keramat karena ulama. Tapi kalau orang punya titel dalam dunianya aja, ampun maaf, polisinya dihormati ketika punya jabatan. Tentara pun seperti itu. Apoteker, orang yang punya gawian kedokteran, ia pun seperti itu, mantan dokter segala macam. Tapi ulama sampai tak mati, ulama tetap dalam dirinya. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Hadirin dan rahmati Allah, guru sekumpul ini diangkat oleh Allah kadang serta merta langsung ilmu dunia. Kadang ada proses, ada jenjang waktu, step by step kata orang Jawa. Orang Jawa, orang Inggris, step by step. Tapak demi tapak punya ibu orang Indonesia juga. Ada proses semuanya. Ada seberataan kita lahir langsung jadi orang alim. Ada. Guru sekumpul pun termasuk kayak itu. Diajari lawan abah, lawan neneknya. Apa? Ta'zim lawan ulama. Ada kesamaan dalam manaqib sini. Ini untuk khusus ibu-ibu yang punya anak, supaya anak pian jadi anak yang alim. Atau barang kalau ada jadi orang yang alim, paham ilmu, muhibbin, barang sudah cukup. Guru sekumpul waktu harus namanya guru Busyairi, namanya Busyairi. Itu diajak lawan abahnya. Apa besarnya lawan guru, termasuk Syekh Al-Fadil Zainul Ilm. Itu setiap hari di rumah-rumah bertungguan guru sekumpul. Kenapa bertungguan? Menunggu gurunya keluar hanya
guru. Didatangi guru itu, didatangi atau ditunggu sampai keluar. Kalau kita kan beda. Sekarang guru yang nunggu murid atau guru yang nunggu di majelis enaknya kedatangan. Orang dahulu ampun maaf, guru itu terakhir, jamaah harus datang dahulu. Itu ada. Wah ini ampun maaf, guru pada datang satu makan, guru pada datang boleh saja barang kayak itu. Tujuh. Surah Nabi Muhammad. Kayak apa? Barokah hidup. Hendak mengobati guru sekumpul, tapi kadang mengobati perilaku adat akhlak dari sini. Dan ampun maaf, guru sekumpul itu mempraktekkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang membuat beliau diangkat derajatnya oleh Tuhan. Anda tahulah apa ilmunya. Nah ilmu ini tidak bakal dia dapatkan di pasar. Hadis ini tidak mungkin dia dapatkan di tempat game-game atau di tempat-tempat orang-orang berkumpul sia-sia. Ada bakal. Dan ini akan dia dapatkan di majelis taklim, yang mana majelis taklim ini adalah Raudhatul Jannah, taman-taman surga yang mana berkumpulnya orang-orang soleh. Dengarkan baik-baik, ini sangat disimpian. Ini tips bagi pian siapa hendak kayak guru sekumpul. Dan kalau pian bisa menempati empat-empatnya ini, insya Allah kabul hajat pian, anak cucu pian menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan menjadi generasi yang akan ikut dengan guru sekumpul nanti ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. 4 tips bagi pian hendak mendapatkan keberkahan dunia dan lebih akhir. Dan ini hadis Nabi Muhammad SAW. Nah kan baik-baik. Nabi mengatakan, wa kun aliman, jadilah pian itu orang yang alim. Pertama, alim di sini apakah ini harus mengetahui ilmu ekonomi? Apakah ini harus mengetahui ilmu biologi? Apakah ilmu yang di sini harus dia ketahui itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia? Lah, ilmu yang dihabarkan di sini adalah ilmu yang menambah ketakwaan orang tadi ketika dia mendapat ilmu tersebut, yaitu ilmu agama. Makin takut dia, makin kadawaninya lawan Tuhan, itu ilmu yang akan menarik ia mendapat keberkahan di atas dunia lebih akhirat. Yang pertama, alim. Ustaz kalau nggak bisa menyediakan anak alim, kenapa? Duit pondok pesantren habis, isi apa? Mereka di motor anak puluhan bisa. Atau ada pemaaf guru yang nggak ada duit, ada penyekolahkan anak puluh di pondok pesantren, kayak apa caranya? Ada majelis taklim, hadir majelis taklim. Karena ada alasan, karena belajar ilmu itu ada alasan. Samarinda ini paling banyak majelis taklim kalau dia tahu. Terus semalam baru dari Sangkulirang, subuh tadi baru sampai. Sangkulirang itu bisa dihitung jari. Majelis taklim itu cuma 3, kurangnya itu aja. Wadahnya pun halus, tapi luar biasa yang hadir. Ulun kalau hendak membandingkan yang hadir malam ini lawan Sangkulirang, banyak Sangkulirang dari sini. Itu bukan karena ulun menghina atau merendahkan dia, tidak ada. Kurang di sana ta'zim dengan ilmu luar biasa. Ini banyak, tapi berspes-spes, berjarak-jarak, disuruh maju, pindah hahaha kan banget. Belum dengar kok. Padahal disuruh maju sudah maju ini. Baru dengar weh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang di belakang, yang di tengah juga berikan keberkahan, sebelatan didapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin dirahmati Allah, para hadirin bisa jadi orang alim kayak apa? Adakah cara atau pilihan yang kedua Ustaz? Ada. Yang kedua, kalau pada bisa jadi orang alim, minimal muta'alliman, belajar. Bukan alim Ustaz, kalian bisa jadi Ustaz, kalian bisa jadi kiai, kalian bisa jadi guru, kalian bisa jadi habib. Apanya lagi habib? Habib itu darahnya Rasulullah. Kalau ada dari Rasulullah jawab kita dan ada pertanyaan habib ya. Tapi ada orang ini yang aku habib, hantu babinian. Nah itu lain lagi. Habib yang real, yang betul, dia adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian bisa jadi orang alim barang habib majelis taklim, itu mending sudah. Yang hadir kayak ini nah pian seberatan ini barokahnya luar biasa. Ulun hendak panjang lebar tapi pian sudah mengantuk, jadi ya sudah ulun singkat saja. Mudah-mudahan di lain waktu ada lagi kita tentang panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan pian dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin.
Amin. Mudah-mudahan panjang umur 250 tahun. Amin. Nah, kepanjangan ya sudah 1 hari lagi. Amin. Nah, sudah pendek, main panjang, main agak berat. Ada yang dirahmati oleh Allah. Adakah lagi pilihannya Ustaz? Kayaknya ulun ini ahli ibadah hadir majelis kali. Kenapa ulun banyak kalian? Ulun banyak aktivitas, ulun banyak kesibukan. Apakah ada cara untuk ulun bisa bahagia di atas dunia dan akhirat mengikuti daripada bursa kumpul? Ada. Yang pertama alim ada. Belajar ada juga. Yang ketiga udah Nabi apa? Au mustami'an, mendengarkan barang bidani. Ustaz ulun ini kantor ribut hubungannya. Kenapa? Ribut. Keyboard di mana-mana, arsip di mana-mana. Kayak kalau ada mendengarkan daripada ceramah guru-guru kami yang ada di YouTube. Sekarang ada headset bro, ada TWS, ada salon. Jangan mau kalah dengan tek yang ada di kantorku. Pasang salon, dengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad, dengarkan ceramahnya Ustaz Hidayat. Kalaupun membuat pian bosan, dengarkan ceramah Ustaz Aji Samarinda. Dibuka Ustaz Aji, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Itu biar kita paham biar Ustaz yang bisa jual selesai belajar bila hadir majelis taklim gak ada waktunya mendengar HP ulun, HP tolelet ya. Yang kalau dibuka ayahnya kayak itu HP. Kan bisa setelah itu panggil bisa, ya sudah buang HP-nya, beli yang baru. Ada alasan mobil bisa, kredit HP bisa, capok nih. Lain juga, Ustaz yang ada lagi ada Ustaz ulun mendengarkan kamu maaf yang sebelah telinga ulun op. Kenapa? Kebanyakan curignya dia. Kayak apa Ustaz? Yang keempat, ini yang terakhir, jangan banyak alasan dia. Yang keempat, kada bisa jadi orang alim, oke lah. Kada bisa buat majelis taklim, ya khair, kata Bapak. Yang ketiga, mendengarkan Ustaz yang bisa jual. Aduh, kayak apa yang terjadi? Istri kampaknya Nabi. Nah, zamannya pian Nabi. Banyak solusinya untuk pian bahagia di atas dunia dan akhirat. 4 pujian Nabi. Yang terakhir, harus mencari kalimat yang apa? Pujian Nabi apa? Muhibban, cinta kawan ulama. Cukup. Ini ada orang. Nah, mohon maaf, cinta itu bukan hanya kata-kata. Cinta itu tidak cukup dengan ucapan. Cinta itu butuh yang namanya pengorbanan. Orang yang sedang mencinta dengan seseorang yang dicintainya itu rela jauh jarak tempuh antara yang dicintai dan dicinta. Sebagaimana terlukanya hati apabila disayat kemudian diberi jeruk nipis, itu hatinya rela untuk berkorban. Bagaimana kalau kita cinta dengan guru, apa pengorbanan kita? Ustaz belum berkorban, belum umpat hal bersekumpul, belum umpat halnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, belum umpat hal-hal orang-orang yang soleh, belum cinta. Sayang ulun, muhibbin ulun, dari pagi yang program. Dikatakan cinta itu perlu pengorbanan. Kada hanya kata-kata ucapan kada. Ada salah satu syekh arif billah, orang yang dekat dengan Allah, min tariqat tasawuf, orang yang memiliki daripada tariqah tasawuf, kuat tasawufnya. Ini namanya Al-Imam Ash-Shibli. Siapa? Al-Imam mengantuk si ini. Ambilkah? Belum tapi mata tidak pinhau. Mata orang. Akan sedikit ada imam yang namanya Imam Shibli. Imam Shibli ini datang orang-orang yang mengatakan cinta lawan sihir. Ya Imam, inna nuhibbu, kami cinta lawan ikam, kami sayang lawan pian, kami muhibbin lawan pian. Ujiannya orang-orang tadi datang ke Al-Imam Shibli. Al-Imam Shibli orang yang pintar, cerdas, kalau mungkin tertipu dengan ucapan hajat. Akhirnya dia dites, diuji. Jujurlah cinta lawan aku. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ash-Shibli? Sidin ambil bebatuan yang ada di batis sidin,
Orang yang mengatakan aku cinta lawan ikam, aku cinta lawan pian, aku cinta lawan guru, itu orang yang tadi mengatakan aku cinta dan dilempar batu lawan Imam Syibli. Kemudian apa yang terjadi? 5 tahrubun, mereka lari dari Imam Syibli. Perhatikan baik-baik. Cinta itu perlu pengorbanan. Kalau cuma kata-kata itu namanya cinta palsu. Ini orang mengatakan cinta tapi dikasih ujian sekali lari. Dikasih ujian lawan sang dicintai lari. Ini bukan cinta tapi ini dusta. Kenapa? Nabi Muhammad SAW cinta lawan Tuhannya, cinta lawan Allah, sayang, peduli lawan Tuhannya, dan diberi ujian lawan Allah. Ada kendor untuk terus berdakwah di jalan Allah. Ini kita ampun maaf sedikit hol pada sembahyang, umpat hol pada sembahyang, umpat kajian tahlilan maulid nainah Isra Mi'raj ada 2 yang pada sembahyang. Padahal itu perkara wajib. Guru kita sudah mengajarkan itu perkara wajib, jangan diselewengkan. Hol baik, manakiban baik. Tapi ampun maaf, asluhu sunnah, aslinya itu sunnah. Yang wajib itu ketika pian sholat 5 waktu. Guru sepupu mengajarkan kepada kita suratan, jaga sholat kita. Muhibin yang mubilan itu ketika ini mengikuti gurunya. Kalau ada mubati, ini namanya orang yang muhibin palsu. Perhatikan baik-baik Bu, 4 ini. Pertama jadi orang alim pun gak bisa bareng hadir majelis taklim belajar. Kan bisa juga mendengarkan. Yang keempat jadi muhibban. Walam takun al-khamisah, dan janganlah kalian jadi yang kelima. Apa yang kelima? Mugabewan fatahli. Ini dia Nabi dari Bujau Satilani, dia Nabi. Pian percaya, alhamdulillah ada percaya murtad pian. Kok bisa Ustaz? Iya percaya sama Nabi. Kalau orang Ustaz percaya mendoakan Tuhan pian. Itulah percaya Tuhan Tuhan dan bulan puluh ya ada percaya dengan ucapannya seperti itu. Hadirin dalam Allah 5, jangan jadi yang kelima jadi apa? Orang yang membenci kepada ulama. Ini hati-hati ya. Wah ini banyak seorangnya hendak besingret, tapi lah di WA, di Instagram, di YouTube, di TikTok mencaci Ustaz ini, mencaci Habib ini, mencaci itu, mencaci ini. Hati-hati. Dikiranya media sosial itu ada rekam jejaknya. Dikira sosial media itu cuma lintas seperti itu aja. Ini jadi amal dia biasa. Di chat orang sangkal, orang sana sangkal fitnah yang ditebarkan waninya, orang lain yang jadi sangkal padahal orangnya baik, gurunya baik. Tapi karena al-camkamu al-bahaya, untung pianit bahaya. Maka hati-hati, maka umpati aku jadi guru sekumpul, umpati dengan Nabi, umpati dengan Nabi. 4 tadi simpan bawa bulik ajarkan lawan anak pian. Jangan umpati yang kelima apa? Sebagai pembenci ulama. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan seberatan yang hadir majelis tadi dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini dosa-dosa kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. 25 menit belum ceramah. Ya, 5 menit belum saja. Kalau sisanya ada ini kepo berarti. Sudah selesai guru sekumpul umpati. Apa dia guru sekumpul? Umpati Nabi. Nabi mengatakan itu tadi. Sudah selesai. Mungkin pada ingat, mungkin pada paham. Ada yang nggak streaming, ya ada streamingnya. Kayaknya ada yang nggak streaming. Berarti yang ingat saja. Mungkin ingat ya sudah. Ma'asalamah walafiat. Mudah-mudahan selamat dan juga bertemu di lain waktu. Amin. Ya Rabbal. Hadirin dirahmati Allah, Isra wal Mi'raj panjang benar kesannya. Kalau ulang durasi Isra wal Mi'raj mungkin bisa lebih daripada 3 jam. Karena ini mukhtasar, ini diringkas, ini didetailkan. Jadi belum ambil sebagian saja dari cerita Isra atau perjalanan dunia Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah perjalanan langit Mi'raj itu masalah ghaibiyah. Yang mana itu perkara iman kita aja kuat apa ada mengaji itu. Tapi kalau masalah Isra, nah perjalanan dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini banyak benar kejadian yang dinampakkan
diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang disebutnya linuriyahu min ayatina, yang banyak sekali tanda-tanda ini yang kami berikan kepada Nabi Muhammad karena ini adalah tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Jalla Jalaluhu. Allah Maha Banyak. Dan yang hendak ulun bahas sebutin aja dari beberapa cerita yang sangat viral, yang sangat banyak, cuma satu ayat, dan ini adalah satu untuk kita supaya aman di atas dunia, aman di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu ketika Isra ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan bersama tunggangan atau transportasi beliau yang namanya buruk, bukan buruk, buruk. Ini ada orang India ini seliwing di wander. Borok buruk jadinya kan. Ada semalam menurut orang bertahun orang India itu ini madai syakrannya. Apa itu sobat itu? Mana hanya itu terima kasih, syukran bukan syakran. Syukran lawan syakran itu beda. Pian datang orang Arab mau memberi hadiah misal. Nah, ini apa untuk pian mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Baru pian sahabat terima kasih. Kalau kalian bisa bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia aja. Ini ada yang sok minta syakran besar. Syakran itu gila artinya. Syukran harusnya. Syukran itu terima kasih. Syukran terima kasih. Syakran itu gila. Ada juga orang semalam anak memandilakan nih bahasa Arab. Nah, ya Allah jamal wajah. Mau juga jamal lawan jamal bedanya. Kalau jamal indah, kalau jamal tuh ontak. Jamal wajah, ontak wajahnya ganteng berarti. Kemarin ini berengan ngomong. Katok nih, katik lagi nih. Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi ketika perjalanan itu ditemani malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan transportasi sendiri yang bernama buruk. Ya buruk. Ketika di perjalanan Nabi itu diperlihatkan lawan Tuhan, diperlihatkan lawan Allah. Ada satu kelompok lagi berkumpul. Masing-masing dari mereka itu ada yang membawa batu, ada yang membawa palu, ada yang membawa sesuatu yang berat. Pokoknya ini membahayakan. Kalau anak-anaknya paham dengan ML, Mobile Legend, ya kalau legend itu minuman orang Jawa lah. Itu burik itu. ML, Mobile Legend. Mobile Legend itu ada satu karakter mirip benar. Kayak siapa? Kayak malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang paling ngeri di neraka. Ini kalau menganga malaikat Zabaniyah itu bibirnya bisa sampai ke batis. Kemudian giginya malaikat Zabaniyah ini terbentuk atau terolah dari tanduk-tanduknya banteng giginya. Kemudian apabila hendak diukur badan atau tekstur surah gambaran malaikat Zabaniyah itu batisnya dari punggung dari apa ini pinggang sampai batis. Itu di dalam kitab Tanbihul Al-Hadits karena Syekh Nawawi Al-Jawi itu disebutkan batis sampai pergelangan sampai pinggangnya malaikat Zabaniyah itu kalau misalnya diukur ganalnya atau besarnya itu seisi dunia 7 lapis bumi, itu baru pinggang sampai batis. Badannya kayak besar, badannya, tingginya, lebarnya, ganalnya itu sebagaimana yang kita lihat mi'rajnya Nabi. Apa? Langit 7 jenjang langit tuh dari parut sampai ke atas kepala. Kok bisa dinamakan Zabaniyah? Karena Zabin ini berasal dari dafa'a, memikul. Malaikat yang memikul neraka itu malaikat Zabaniyah. Ada 19. Kita bisa selamat dari 19 malaikat Zabaniyah ini. Tips caranya gampang, tinggal amalkan. Apa? Qulu bismillahirrahmanirrahim. Qul bismillahirrahmanirrahim. Bukan tahu bahasa Arab, kembali bahasa Indonesia. Ayo katakan bareng-bareng. Nah, 22.31 majelis mengantuk. Bayang nonton dangdutan jam 2.
Majelis taklim kepala kayak orang musim. Tapi kalau sudah kafe, mata tuh kayak dicas, mata tuh kayak ada pulornya sampai jam 3 nih ada bakal terlihat. Udah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ustaz aja untuk pujian, Ustaz kasar, Ustaz ada ini suaranya aja rasa hatinya ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai mana tadi jawabannya? Kenapa amalannya cuma Bismillah, Ustaz? Karena kalau dia hendak teliti baca Bismillah berapa hurufnya itu sudah yang akan menyelamatkan kita. Jawabannya ada berapa? Ada berapa? 19. Cek Bismillah ada berapa hurufnya? Nah, harus di situ ini jangan kamu dulu. Sampai rumah jangan hitung sholat. Jangan hitung itu ya. Kalau ada Nabi Muhammad, Sallallahu Muhammad, itu mantuk ini gambar. Ya kan Nabi ketika Isra perjalanan dunia itu diperlihatkan oleh Tuhan apa? Ada orang sekelompok bawa palu bawa batu. Bapak apa dia orang masih kata-kata tuh lempar asenaga gangguannya lain? Apakah berbuahannya lempar batu sembunyi tangan? Bukan. Berbuahannya ini yang dilihat Nabi nya apa? Turqahu rusuhum bil ahjar. Mereka bawa batu, bawa palu, bawa hammer lawan batu apa? Palu sama aja, cuman hammer bahasa Inggris, palu bahasa palu. Nah, ya, sama aja sudah kumpul lah bahasa kita. Ya, kembali ke kok. Sallallahu Muhammad. Ini ketika Nabi melihat seperti itu, bebuhannya bawa batu, kepalanya dipecahkan. Ada palu dipukul kepalanya, ada batu dipukul kepalanya. Sampai kapan? Sampai kepala ini hancur, ini menangis, merintih, meninggal. Kemudian dikembalikan oleh Allah lagi kepalanya utuh, kayak itu lagi dilakukannya. Umar ada sakit, itu kayak ini. Sampai tumpul barang. Pakai apa tuh? Nah ini adalah tiang lampu ini yang kayaknya kan kalau dia sakit ya. Dia kurang lebih kayak itu lah. Nah tapi ini sampai mati. Pas sudah hancur kepalanya, kemudian dibalikan lagi oleh Allah. Ujian Nabi Muhammad ada kurun aku melihat kayak ini. Video orang melihat tuh ada kurun, kemudian Indonesianya ada 3. Nah video orang Jawa itu ada lesu lagi. Oh iya, lesu itu duduk lesu itu capek. Isin itu malu. Terus mau disorongnya. Lagi, ketika mereka memukul itu kepalanya dengan batu dikembalikan lagi oleh Allah hidup kemudian dipalu mati lagi kembali lagi mati lagi kembali lagi. Nabi Muhammad mengatakan ya Jibril, man haula? Siapa ini Jibril? Kok seperti ini mereka disiksa oleh Tuhan? Keadaan malaikat yang nyiksa tapi tangan berbuahnya seorang nyiksa ke awaknya sholat. Kemudiannya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, lihat ini adabnya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Ini malaikat mengajarkan kita adab kepada Nabi Muhammad. Malaikat saja beradab lawan Nabi Muhammad. Masa kita ada beradab lawan Nabi Muhammad? Ada aja umat Nabi Muhammad ini mengatakan kalian usah pemaulitan bid'ah. Kalian usah Israel bid'ah. Ini mulai curiga nih. Kayaknya ini ketika pembagian nyawa itu nyawanya separuh kayaknya. Mungkin ketika ini dihidupkan oleh Allah, ketika kita itu dibuat dari tanah liat, nah ini nih pakai tangan sakepa kayak ini. Udah. Mahal ini. Ini kaki sih doang. Jihan ini. Anu gue pakai headset sebenarnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini hati-hati adabnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Berucap kalau Nabi Muhammad, ya Muhammad, min fadli rabbik, dengan kemuliaan Tuhan, dengan kemuliaanmu ya Rasulullah. Hada min ummatik ya Rasulullah. Ini sebagian daripada umat pian. Nah, ini sebagian daripada umat ikam ya Nabi Muhammad juga. Ujian malaikat Jibril ini umat ikam ya Rasulullah. Dilanjutkan oleh malaikat Jibril, haula alladzina tatafaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah. Hati-hati boy.
Pak, ini adalah satu bentuk ancaman. Ujarnya mereka Jibril, ini siapa yang kepalanya dihantuk kayaknya ini? Siapa kepalanya dihantam kayak ini kemudian dihidupkan lagi oleh Tuhan? Ini orang yang ada tahu sembahyang 5 waktu. Nah makanya ini pesan terakhir untuk kayaknya di belakang sudah hendak pulihkan padahal belum selesai ini dangdutan dan orkesan ini. Kalau orkesan mah kasnya, majelis lah kasih buliknya. Nah ini terakhir ujarnya Nabi, periksa sholat. Kalau sholat pian baik, amal pian seberatan baik. Kalau ada baik, sholat pian 5 waktu ada dijaga, amal seberatan hancur di sisi Allah. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Inna awwala ma yuhasabu bihil yawm bihil abdu yawmal qiyamah min amali sholatuh. Yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah itu sholat. Fa inna sholuhat, kalau sholatnya baik, kalau sholatnya betul 5 waktu dijaga, faqad anjaha wa aflah, makanya beruntung dan dapat kabar gembira kayak ketika bertemu kepada Allah. Wa in sholuhat wa in fasadat, kalau rusak ampun maaf, faqad khaba wa khasira, ini orang dari sembahyang, maka dia akan mendapatkan berita yang sangat buruk, sangatlah mencekik, sangatlah membuat dia merugi dunia sampai akhirat. Apa itu? Ketika sembahyang di dunia sering ditinggal. Ini hati-hati ya. Maka pesan terakhir ulun sebelum dia meninggalkan majelis ini, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, jaga sholat pian, jaga sembahyang pian, 5 waktu itu kerjakan. Kasihan Nabi pian, kasihan kita punya Rasul. Dari Isra wal Mi'raj itu apa barang yang diambil oleh Nabi, apa barang mandat yang diterima oleh Nabi? Sholat yang tadi kita diberi oleh Allah 50 waktu sholat. Mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata, ya Nabi Muhammad, umat ikan ini kada bakal kuat, yakin loh aku. Kenapa aku ini ngurusi Bani Israel ini hari ini udah kayak ini, padahal ada sembahyang. Punyanya Nabi Musa, naik lagi kan, minta keringanan, minta diskon, minta minta itu, biar mengantuk nih, biar sakit juga keringanan. Nih disuruh naik lagi Nabi Muhammad, di sini apa? Minta kortingan, minta diskon, jangan 50, kurangi. Akhirnya dikurangi oleh Tuhan. Berapa? 10 waktu sholat. Datang lagi, turun lagi, ketemu Nabi Musa. Berapa yang diberi sembahyang oleh Allah? 10 Nabi Musa. Nabi Muhammad. Ini Nabi Israel dia ada sembahyang, malasnya kayak itu. Sembahyang aja gak ada, malasnya ibadah aja kayak itu. Apalagi umat ikam itu ada pernah melihat ikam. Bujur, pernah bilang Nabi Muhammad? Pernah? Yang ada pernah aja kayak apa ibadahnya, tapi mau luar biasa pian. Mudah-mudahan pian sudah tamu ahli sholat, orang-orang yang menjaga daripada sholat. Ini ketika Nabi Musa bertemu, minta lagi dan kortingan. Terakhir barang naik dia lagi supan pada Nabi Muhammad, minta kortingan supan, lawan Tuhan minta supan. Akhirnya mau ada orang lain, karena pengalaman Nabi-Nabi terdahulu jadinya ditumpati oleh Nabi Muhammad. Naik lagi minta kortingan, alhamdulillah diberi oleh Tuhan. Berapa? 5 waktu sholat. Sudah, jangan pian tinggal 5 waktu ini. Ini pian kerjakan selamat dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan berkah dari majelis ini kita bawa sampai pulang. Berkah dunia diberkahi oleh Allah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah. Mudah-mudahan dari majelis ini datang bawa berkah, pulang dapat maghfirah. Datang bawa berkah, pulang bawa ampunan dosa dari Allah. Mudah-mudahan biar sebatan yang hadir wabil khusus segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tempat kita sekarang, duduk kita sekarang menjadi tempat duduk yang bukan terakhir kalinya. Mudah-mudahan nanti kita diperkumpulkan juga oleh Allah di surganya bersama kanjeng Nabi Muhammad, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ampun maafkan pahalanya apabila ada kesalahan ucapan perbuatan daripada al-fakir, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nah, maka
tapi yang dipindah singkat. Ulun nambahi 2 jam 5 10 9 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.